أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan untuk kita menggali ilmu demi untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi nahya wa alaihi namut ya Rabb. Semoga insyaallah kita terus belajar selama kita masih hidup. Itu nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, atlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Jadi sepertinya tidak ada kesempatan lagi untuk kita tidak mencari ilmu minal mahdi, di waktu masih dipeluk oleh ibunya, masih kecil, masih dimomong. Ilal lahdi, sampai bukan masuk kuburan lagi, masuk lubang yang kecil yang di dalam kuburan. Ini kan suatu sudah bisa dikatakan tidak ada lowongan untuk kita tidak belajar. Karena orang yang niat untuk belajar terus-terusan demi menuju, maka dia ala siratil mustaqim. Banyak sekali yang kita bodoh, enggak tahu, kita melakukan kesalahan, enggak tahu. Semua itu akan dihisab, tapi selama orang tersebut masih tetap mencari ilmu, maka akan dimaklumin. Kita telah belajar dan mengambil ilmu insyaallah yang manfaat tentang masalah keutamaan istighfar, yang mana kita sangat membutuhkannya. Ya, kita diuji di dunia, hujan deras maksiat. Hujan deras maksiat. Dari mana saja maksiatnya datang. Karena apa? Karena ini tempatnya ujian. Kita belajar untuk menanggulangi daripada serangan-serangan atau ujian tersebut, kita selesaikan. Dan kita mencari yang terbaik kita lakukan. Tapi jangan lupa bahwa masih banyak yang sudah terkena diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Makanya kita itu mandi terus agar penyakit maksiat itu tidak masuk ke dalam. Jika sudah masuk ke dalam, sudah menjadi adat, menjadi sifat, menjadi watak. Naudzubillah min dzalik. Kalau tanya orang Jawa, watak digawang ngurak. Kenapa? Karena sulit untuk dihilangin. Karena dari awalnya tidak diwaspadai. Harus kita waspada, harus kita jauhin, harus kita lakukan kebaikan sekaligus yang terkena kepada diri kita, kita istighfari alladzi a'lam walladzi la na'lam. Astaghfirullahaladzim min kulli dzamb. Bighfirli ma qaddam wa ma akhar. Ini habis-habisan istighfarnya. Istighfar yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah habis membaca tahiyat
Baghfirli ma qaddam. Apa yang sudah kita lakukan ini secara global. Secara global, astaghfirullah, rabbighfirli ma qaddamt wa ma akhkhart, dan apa yang aku akan lakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja, minta ampun dari mulai sekarang. Saking takutnya sama Allah, saking baiknya Allah akan ngampuni. Firli ma qaddamtu ma akhkhartu ma asrar, yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, apa yang aku telah iklankan. Ma qaddamtu ma akhkhartu ma asrartu ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, apa yang kau tahu padaku. Ini secara global, ini syaratnya harus apa? Harus kita mendeteksi dosa-dosa kita yang kita tahu dan diistighfari dengan 3 syarat itu. Kalau itu secara global. Kenapa? Karena aku enggak ingat dosa-dosa apa saja, dosa-dosa yang sudah terkena dan akan terkena dan sedang kita rencanakan untuk terkena. Ya. Jadi kalau ada orang musafir mau melakukan dosa-dosa, itu belum melakukan dosa, yang akan dia melakukannya. Jadi sepertinya dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih sebersih-bersihnya, karena sedikit siksaan dari Allah kita enggak kuat. Minta ampun secara total. Jadi kalau ada istighfar itu secara global, ya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfir li wa lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wal mu'minin wal mu'minat. Itu secara global. Ya, syaratnya kita harus mempunyai PR untuk mengkoreksi diri kita, apa yang telah kita lakukan, dan kita istighfari satu persatu. Setiap dosa taruhin 3, iqla', nadam, wa anta ta'ahad bi an la ta'ud ilaih. Delete. Terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang ada di dalam flash disk atau laptop atau di hati atau di jiwanya atau yang ditulis oleh malaikat atid, minta dihapus semuanya. Karena aku yakin aku akan kembali kepadamu ya Allah. Dan aku yakin kalau kamu ampuni aku akan selamat, kalau enggak diampuni aku akan tersiksa. Jadi dia berusaha untuk beristighfar dengan sungguh-sungguh. Jadi hidupnya itu istighfar terus. Ini sudah kita pelajari, takut. Habib itu takut pelajaran tersebut yang kalian sudah dapati hilang begitu saja, tidak diangen-angen, tidak diamalkan, tidak serius. Makanya ancamannya itu akan lebih berbobot, lebih dahsyat. Yang sudah dinasihati sudah tahu masih melakukan, ya. Mau apa lagi? Mau digimanain lagi ini orang? Dan juga mengenai alhamd wasyukur, kita harus memperbanyaki syukur. Jadi tidak tomak, tidak rakus, ya. Kita harus memperbanyaki memuji-muji Allah atas anugerah-anugerahnya, sehingga kita bisa mengutamakan segala-galanya hanya kepada Allah, mengutamakan Allah dari segala-galanya, mengutamakan ridhanya Allah dari segala-galanya, menginginkan Allah Subhanahu wa taala itu sayang pada kita. Ingin sayang, diperbanyaki syukur, pasti kalian akan mencintai Allah. Dan di antara syukur seorang hamba itu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul-betul kalian suka sama Allah, ikutilah aku. Sungguh Allah akan mencintai kalian. Jadi istighfar dengan syukur ini tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, seperti napas kita, makanan kita. Dan yang selanjutnya adalah senantiasa dia berdoa agar bisa langgeng untuk bisa bersyukur. Pelajaran hari ini insyaallah tentang ilmu pengetahuan tentang keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadluha azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi ashra. Satu kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat terbagi 3. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah salawat, malaikat salawat, dan orang mukmin pada salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita semua bersalawat. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah. Artinya Allah memberi rahmah. Kalau dibilangin innallaha yusalli, artinya Allah memberi rahmah. Wa malaikati, malaikat itu istighfar. Bahwa malaikat akan beristighfar. Innallaha malaikati. Jadi kalau sudah Allah memberi rahmah, malaikatnya istighfar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa suci bersih. Sudah kita belajar tentang masalah istighfar ya, keutamaannya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Salawat dari kita adalah doa mohon kepada Allah. Kita diperbolehkan mengatakan kita bersalawat. Asli yang bersalawat itu Allah. Sebenarnya kita mohon pada Allah, Allahumma salli. Ya Allah, berikanlah rahmatmu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kita doa, tapi dibilanginya kita salawat. Aslinya doa, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang bersalawat 1 kali, berdoa, memohon pada Allah untuk melimpahkan belas kasih sayangnya, keberkahannya, keselamatannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang yang sedang bersalawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi, Allah bersalawat kepadanya asyra, 10 kali. Artinya Allah akan memberi rahmat 10 kali. 1 kali kamu memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmah, selamatan, berkah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, maka Allah akan memberi kepada orang yang sedang memohon tersebut
10 kali rahmah. Rahmah itu ya yang tahu hanya Allah. Kita ini kehidupannya, masa depannya kita bagaimana nggak tahu. Kita akan celaka, kita akan melenceng, kita akan kena musibah, anak kita, harta